Pertama-tama tentu mohon izin saya memberikan apresiasi terlebih dahulu. Yang pertama kepada seluruh layanan kesehatan, ada di sekitar 5 atau 6 ya, yang sudah membantu upaya penanganan medis kepada anak-anak korban sekitar 96 anak. Kemudian juga apresiasi yang mendalam juga untuk para pihak yang sudah membantu pendampingan psikologis yang sudah diberikan kemarin pada hari Senin kepada seluruh siswa, termasuk siswa yang sedang rawat inap, baik yang dilakukan oleh HIMSI, psikolog dari Polri maupun unit PPA. Kemudian juga apresiasi kepada seluruh pihak yang hari ini sudah menyampaikan dari hasil penyidikan. Saya kira ini luar biasa ya, dalam waktu tidak sampai seminggu kita sudah mendapatkan jawaban dari apa yang menjadi motivasi dan kondisi dan lain sebagainya. Berikutnya kami ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan KPAI terkait dengan kejadian ini. Alhamdulillah dari sejak hari Jumat sampai hari ini kita masih melakukan pemantauan. Hari Jumat kita langsung datang ke rumah sakit, hari Sabtu masih ke rumah sakit, hari Minggu kita mengikuti rakor dengan beberapa pihak untuk membincang terkait dengan bagaimana implementasi pendampingan psikologis, siapa saja pihak-pihak yang terkait, dan kemudian bagaimana keberlanjutan proses belajar di SMA 72. Kemudian hari Senin kita melakukan kunjungan pengawasan ke sekolah, kemudian juga masih di beberapa rumah sakit yang terdapat anak-anak rawat inap di sana. Dari hasil pengawasan dan juga koordinasi dari beberapa pihak, termasuk juga mendengarkan yang tadi sudah disampaikan oleh seluruh narasumber ini. Kalau dari KPAI tentu kami fokus terkait dengan bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak anak-anak yang menjadi korban dari kasus ini. Yang utama tentu adalah penanganan medis yang sudah dilakukan kepada yang menjadi korban mengalami luka fisik. Yang kedua, penanganan psikologis yang juga sudah dilakukan dan sudah dipastikan itu sudah berjalan dan dilakukan kepada seluruh anak-anak yang menjadi korban, tidak terbatas pada anak korban yang mengalami luka, tapi kepada semua anak korban yang ada atau yang mendapatkan trauma atau masalah psikologis yang ada di SMA 72, dan alhamdulillah sudah dilakukan oleh beberapa pihak. Nah, berikutnya tentu berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Kalau kemarin mungkin kita semua baru dugaan, tapi hari ini dari semua narasumber sudah menyampaikan terkait dengan kondisi pelaku di mana masih dalam kategori usia anak karena belum 18 tahun. Maka tentu ini masuk dalam kelompok anak berhadapan dengan hukum. Karena masih kategori usia, tentu kemudian kami mengharap bahwa dalam proses selanjutnya terkait dengan anak berhadapan dengan hukum ini dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana lebih mengutamakan pada proses diversi dan juga keadilan restorasi. Ini saya kira sudah banyak sekali dan beberapa kali kita sudah menyampaikan, karena alhamdulillah KPAI dengan pihak kepolisian ini punya kolaborasi yang cukup bagus dalam penanganan terkait dengan anak berhadapan dengan hukum. Yang kemudian juga harus dipastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini tidak mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, dan juga apa yang dilakukan tentu berperspektif pada anak untuk kepentingan terbaik anak, tidak bisa disamakan perlakuannya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana hukum. Kemudian juga tentu yang tidak boleh ditinggalkan adalah adanya pendampingan hukum dalam seluruh tahap atau proses pemeriksaan atau persidangan nanti. Dan saya kira
nanti tentu KPAI akan terus berkolaborasi dan bersinergi dengan kepolisian terkait dengan upaya penanganan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian saya kira perlu juga KPAI menyampaikan beberapa note nih, catatan terkait dengan situasi atau kejadian ini. Saya kira pertama tentu yang harus menjadi highlight adalah bagaimana upaya peningkatan perlindungan dan keamanan anak di lingkungan satuan pendidikan. Di satuan pendidikan mesti memastikan bahwa anak-anak di sana itu bisa belajar, bisa berinteraksi, tidak mendapatkan kekerasan gitu ya, harus mampu dipastikan seperti itu. Dan tentu belajar dari kasus ini, kita akan kembali melakukan upaya-upaya penguatan terkait dengan implementasi sekolah ramah anak dan juga implementasi secara optimal dan maksimal terkait dengan keberadaan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Yang jelas hari ini yang berada di lingkungan satuan pendidikan tidak boleh abai terkait dengan kesehatan mental anak-anak dan tidak boleh hanya fokus pada bagaimana kegiatan belajar berlangsung, tetapi juga